Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Amelia dari kelas 10 TKJB. Di sini saya akan menjelaskan materi pengertian teks eksposisi yang terdapat di dalamnya berupa ciri-ciri, struktur, jenis, dan tidak lupa contohnya. Nah, teks eksposisi digunakan untuk menyampaikan pendapat mengenai sesuatu permasalahan dengan menyajikan argumen atau pendukung berupa contoh dan alasan yang logis, sehingga bisa menambah pengetahuan dan wawasan pembaca. Teks ini merupakan pengembangan paragraf dalam penulisan yang berisi informasi dan pengetahuan dengan tujuan memberikan pemahaman dengan gaya penulis yang singkat, akurat, dan padat. Tujuan dari teks eksposisi adalah untuk memaparkan, menjelaskan, menyampaikan informasi, mengajarkan, dan menerangkan sesuatu tanpa disertai ajakan atau dasakan agar pembaca menerima atau mengikutinya. Nah, yang selanjutnya di sini aku mau ngasih 6 ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, berupa tulisan yang memberikan pengertian dan pengetahuan, menyampaikan harus secara logis dan menggunakan bahasa baku, penjelasan bersifat informatif disertai data-data yang aktual dan faktual, pembahasan masalahnya bersifat objektif dan netral, tidak memihak berarti tidak memaksakan sikap penulis kepada pembacanya. Yang terakhir, menjawab pertanyaan tentang apa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Nah, yang selanjutnya adalah struktur teks eksposisi. Di sini struktur teks eksposisi dibagi menjadi 3, yaitu tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Pengertian dari tesis adalah pembuka karangan yang berisi sudut pandang penulis terhadap topik pembahasan. Tesis ini berisi teori yang dibahas atau sebuah hasil analisis yang nantinya akan diperkuat argumen. Yang kedua adalah argumentasi. Argumentasi adalah alasan untuk memperkuat atau menolak suatu gagasan atau pernyataan yang berdasarkan referensi yang kredibel. Yang ketiga adalah penegasan ulang. Penegasan ulang adalah bagian akhir yang menjadi simpulan paragraf serta menegaskan kembali tesis dan argumentasi yang menjadi simpulan paragraf serta menegaskan kembali tesis dan argumentasi. Hal ini disebut juga dengan kesimpulan atau penutup. Bagaimana ini digunakan untuk mengungkapkan kembali pendapat penulis agar lebih jelas. Berikutnya, jenis teks eksposisi. Di sini ada 8 jenis teks eksposisi, diantaranya eksposisi definisi. Adalah paragraf yang memaparkan pengertian suatu secara logis dan terperinci. Yang kedua, eksposisi proses. Paragraf yang menerangkan suatu proses pembuatan, proses melakukan suatu kegiatan, atau proses terjadinya suatu hal. Yang ketiga adalah eksposisi analisis. Adalah paragraf yang berisi pembagian masalah pada gagasan pokok menjadi bagian-bagian tertentu yang nantinya akan disusun menjadi paragraf yang berurutan dan sistematis. Yang keempat adalah eksposisi ilustrasi. Paragraf yang dikembangkan berdasarkan gambaran sederhana dari suatu gagasan atau ide. Yang kelima adalah paragraf eksposisi pertentangan. Adalah pertentangan antara suatu hal bagian hal yang lain. Frasa penghubung yang sering digunakan adalah akan tetapi, sebaliknya, dan meskipun begitu. Yang keenam, eksposisi berita. Informasi tentang peristiwa atau paparan hasil penelitian tertentu. Yang ketujuh, eksposisi perbandingan. Adalah paragraf paparan perbandingan antara suatu hal dengan hal yang lainnya. Penulis akan mentransfer ide dan gagasan kepada pembaca melalui pertimbangan dari berbagai sudut pandang lainnya. Yang terakhir atau yang kedelapan adalah eksposisi klarifikasi. Paragraf pengelompokan berdasarkan kategori-kategori tertentu. Pemaparan topik dari teks ini pun dilakukan secara berkelompok. Nah, di sini juga aku mau ngasih contoh teks eksposisi.
Nah, itu berupa contohnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata atau penjelasannya yang kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.